Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 Oktober. Setelah memasuki daratan Taiwan melalui Erluanpi di Pingtung pagi tadi, pusat Taifun Koinu telah kembali ke atas laut. Semenanjung Hengchun diterpa angin kencang. Sebuah rumah seng hancur di Genting Street. Dampak juga dirasakan di Taitung. Angin kencang level 17 tercatat di Orchid Island. Sekitar 90% kapal ikan tenggelam di dermaga Kaiyuan dan sebagian rumah warga dan gedung sekolah rusak parah. Lewat kamera kantor inspeksi keamanan patroli pantai Orchid Island dapat terlihat kapal ikan di dermaga Kaiyuan terombang-ambing oleh angin kencang di atas level 17. Hampir 90% kapal tenggelam di dalam dermaga akibat saling membentur. Rumah warga bahkan rusak parah akibat angin kencang. Tiang listrik di pulau ini juga miring, sebagian rumah roboh. Ruang kelas dan ruang rapat sekolah juga rusak parah. Satu-satunya pom bensin di pulau ini juga musnah. Bencana terus dilaporkan terjadi di Genting Street pada tanggal 5. Tak mampu menahan angin kencang, ada rumah seng yang goyah dan akhirnya hancur. Puing-puing berserakan di gang sekitarnya. 垦丁大街到处都有灾情，可以看到位于记者旁边的这个顶楼，它的铁皮屋其实已经坠落了，而仅剩的这个铁皮墙面也是被吹得摇摇欲坠，相当危险。 Genting Street porak-poranda, deretan motor yang roboh, menara air dan papan toko yang tumbang dapat terlihat di sepanjang jalan. Ada mobil yang meliput berita tertimpa papan toko dan ada warga yang cedera terkulai di pinggir jalan. Stasiun pengamat cuaca Manzhou Jiupeng sempat mendeteksi angin berkala level 17. Sederetan tiang listrik di atas jalan kabupaten nomor 200 yang menghubungkan Hengchun dan Manzhou tumbang dan berdampak pada sambungan listrik warga. Jumlah rumah tangga yang mengalami pemadaman listrik terus bertambah, setidaknya mencapai 12.000 unit. Perusahaan Taipower segera mengirimkan petugasnya untuk melakukan perbaikan. Taifun Koinu saat ini masih berputar-putar di lepas pantai di selatan Taiwan, tetap berpeluang untuk masuk kembali ke daratan. Pakar CWA mengingatkan warga di Taiwan Barat untuk mengawasi angin kencang sepanjang hari Kamis, mengingat bahwa Koinu telah menimbulkan angin kencang berkala di atas level 17 di Orchid Island dan mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Pusat Taifun Koinu berada di wilayah perairan sekitar 240 km barat dari Erluanpi dan terus bergerak ke arah barat-barat laut. Lingkaran badai kini tengah melanda daratan Hualien, Taitung, Taichung ke selatan, dan Penghu. CWA tidak menutup peluang masuknya kembali pusat taifun setelah berputar secara tidak menentu. 台风眼其实就在我们东南端的近海，它过去呈现滞留打转的现象。很深红色这一圈就是台风眼周围的台风眼墙，它是很旺盛、强烈的对流云系所组成。它所经过的地方容易有强风、豪雨甚至巨浪的现象。 Saat Taifun Koinu melewati Orchid Island tanggal 4 malam, stasiun pengamat cuaca CWA mendeteksi angin kencang berkala di atas level 17, mencetak rekor angin berkala terbesar dalam sejarah. Curah hujan dari wilayah sentral ke utara akan lebih kecil dari perkiraan awal. Walau jalur Taifun Koinu beralih lebih ke selatan dari prediksi semula, sirkulasinya sangat kuat, intensitas angin di seluruh wilayah relatif kentara. Setelah hari Jumat, pusat taifun akan menjauh secara bertahap ke arah barat. Mulai dini hari, daratan Taiwan diperkirakan akan berangsur terlepas dari lingkaran badai. Namun akibat pengaruh sirkulasi periferal taifun, hujan lebat akan terus turun di wilayah selatan Hualien, Taitung, dan semenanjung Hengchun. Hujan berkala juga akan turun di kawasan timur laut hingga Taipei Raya. Taifun Koinu telah menimbulkan sejumlah kecelakaan di Taiwan Timur. Di Ilan, 2 bus wisata saling bertabrakan di Jalan Suhua, 19 orang luka-luka. Di Hualien, sebuah minibus milik sebuah hotel wisata menabrak lampu jalan. Sopir dilarikan ke rumah sakit dan di Tainan dalam perjalanan pulang dari pantai, sebuah mobil menabrak lampu jalan. 1 orang meninggal, 2 cedera. Tanggal 4 sore menjelang masuknya pusat Taifun Koinu ke Taiwan, 2 bus wisata sedang dalam perjalanan pulang dari Hualien ketika saling bertabrakan di terowongan Suau di Jalan Suhua di Ilan dekat pintu keluarnya di jalur utara, mengakibatkan 19 orang luka-luka. Sekitar waktu yang sama, sebuah minibus milik sebuah hotel wisata di Jian Hualien menabrak lampu jalan. Sopir dilarikan ke rumah sakit karena luka dan pedagang pinang di pinggir jalan juga terdampak. Di Tainan ada warga menuju pantai Anping untuk mengamati ombak tanggal 5. Saat pulang pukul 5 pagi diduga karena mengemudi terlalu cepat ditambah dengan angin kencang, kendaraannya menabrak lampu jalan. Pengemudi meninggal, 2 lainnya luka-luka.
Antrean panjang untuk mendapatkan kursi bebas terjadi di stasiun THSR Taichung pada hari terakhir liburan festival bulan yang baru berlalu. Untuk mencegah terulangnya situasi serupa, THSR mengumumkan 3 periode puncak selama liburan HUT ROC, berusaha menyalurkan arus mudik dan balik penumpang untuk liburan beruntun yang sudah diambang pintu. Liburan Festival Kue Bulan berakhir tanggal 1 Oktober. Antrean untuk mendapatkan kursi bebas di stasiun THSR Taichung membentang dari aula di lantai 2 hingga lantai pertama di luar stasiun. Guna mencegah situasi serupa pada liburan HUT ROC sepanjang 4 hari, THSR akan mengoperasikan 190 shift tambahan. 针对自由座的旅客，我们会根据他的目的地进行分流，让他选择搭乘直达车或非直达车，管控自由座旅客进站的状况。 THSR mengumumkan 3 periode puncak selama liburan HUT ROC. Penumpang yang berencana membeli karcis kursi bebas diimbau menghindari periode ramai. Penumpang yang belum membeli tiket juga disarankan memanfaatkan shift kereta malam tambahan. 我可能还是会选择对号座，因为确保有位置。廉价都是这样啦，对啊，难免的啦。我在想，返乡的人都有心理准备啦。 TRA mengumumkan tanggal 9 dan 10 Oktober mereka akan mengoperasikan 4 kereta Zhiqiang tambahan serta 12 kereta ekspres regional dan kereta Fuxing dengan sarana kursi bebas total, agar warga dapat mengakhiri masa liburan mereka dengan lancar. Seorang penumpang penerbangan dari Bangkok dilaporkan berusaha menyelundupkan berbagai macam hewan hidup ke Bandara Taoyuan. Ada kura-kura, berang-berang, dan marmut. Menurut Badan Pemeriksa Kesehatan Hewan dan Tumbuhan, penanganan selanjutnya akan dilakukan setelah semua hewan selesai diidentifikasi. Tanggal 4 malam pada maskapai Thai Vietjet Air yang terbang dari Bangkok menuju Bandara Taoyuan dilaporkan ada penumpang membawa berbagai macam hewan hidup. Ada kura-kura, berang-berang dan marmut. Karena kru sibuk mencari marmut yang hilang, laju penumpang turun pesawat bahkan terpengaruh. Insiden ini berawal dari ditemukannya tikus dan kura-kura di atas pesawat. Akhirnya diketahui ada penumpang berusaha menyelundupkan hewan hidup. Total disita kura-kura 28 ekor, marmut 1 ekor, berang-berang 2 ekor, dan hewan tak dikenal 2 ekor. Kasus pertama penyelundupan hewan hidup oleh penumpang di Bandara Taoyuan pasca pandemi ini sedang diselidiki. Setelah dikonfirmasi, pelaku akan didenda antara 50.000 dan $1.000.000 Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Suara lagi di lain kesempatan.